Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat tani dimana saja berada. Salam sehat selalu. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan mereview perkembangan CMK Siostapi kita. Usianya genap 4 bulan ataupun 120 hari. Jadi ini sudah satu bulan mulai dari petik pertama ya teman-teman. Ini bisa kita lihat, inilah perkembangannya. Ini yang merah, yang hijau juga banyak masihan. Alhamdulillah. Ini dia. Ini sebenarnya sudah mulai raya ya teman-teman. Sudah mulai raya. Kita akan perlihatkan yang bagian sini. Ini yang hijau juga masih banyak. Ini udah mulai merah dia. Cuman kayaknya belum pala kali. Jadi di sini saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman ya tentang fungisida dan inseknya. Kalau fungisidanya sendiri ini sama aja. Fungisidanya sendiri yaitu ada Diten 45, Natipo untuk mati pucuknya, kemudian ada Equisen. Kemudian kemarin saya untuk mengobati patek saya gunakan Detasit. Kemudian saya juga gunakan Bion M itu untuk fungisidanya. Ini terus terang kemarin tidak ada saya review cara penyemprotannya, bukan karena cemana-mana ya, cuma karena penyemprotannya ini terus terang memang termasuk main rambu alias kapan sempat. Jadi rata-rata penyemprotan kami itu kami lakukan pada malam hari. Anggota saya itu dia ada pekerjaannya pada siang hari, dan saya tidak ingin mengganggu juga dengan pekerjaan dia. Jadi saya juga siang kadang ada pekerjaan saya. Jadi kami lakukan ini setelah rata-rata habis maghrib. Jadi itu gelap dan saya tidak sempat kadang mereviewnya atau menguploadnya. Bukan saya pelit ya, cuman itulah keadaannya. Jadi teman-teman, terus untuk mereview, kemarin ada juga yang bilang tentang layu fusarium. Kalau layu fusarium sendiri memang ini juga ada beberapa yang terkena layu. Kalau menurut saya, kalau sudah mati itu nggak ada obatnya. Cuman yang terpenting sekali untuk mencegah layu fusarium itu, yang pertama sekali adalah aliran air atau sanitasi airnya. Seperti ini dia memang airnya harus benar-benar mengalir, jangan sampai mengendap walaupun sedikit. Ini kemarin terjadi banjir sehingga dia memang cabainya agak menguning. Ini sudah tidak ada buangan lagi, kita alirkan juga tidak ada buangan. Jadi kita pasrah dan serahkan sama yang kuasa. Kita hanya berusaha, selebihnya yang kuasa. Yang kuasa itu adalah penentu dari segalanya. Ini efek-efek banjir kemarin. Ini terjadi gugur kuning menguning. Nah ini dia. Ini juga ada yang mati. Ini mati batangnya coklat. Kalau menurut saya ini Phytophthora, tapi Phytophthora stadium 4. Batangnya dia coklat. Jadi memang kalau untuk fusarium itulah dia. Pertama kali sanitasi airnya harus mengalir, kemudian dia harus banyak menggunakan
mikroba dan antibakteri untuk pencegahannya. Tapi kalau untuk pengobatannya memang saya sendiri pun masih belum mampu ya. Ini seperti ini ya. Ini ada juga beberapa yang mati nih. Ini akibat ya seperti itulah. Cuman kalau saya perhitungkan ya hanya sekian persen, wajar. Manusia juga seperti itu. Ada yang muda mati, ada yang masih bayi mati, ada juga yang tengah perjalanan mati, ada juga yang sampai tua aja dia nggak mati-mati. Jadi teman-teman semua, sebenarnya di sini bukan saya mengiklankan Siostapi, sama sekali tidak. Saya tidak ada hubungan dengan salah satu sales ataupun perusahaan Siostapi. Cuman ini awal ceritanya ini nanam Siostapi ini kebetulan ini saya ceritakan ya. Kemarin itu saya jenuh. Saya biasa menggunakan lokal, kemudian saya ingin beralih. Saya merasa jenuh karena memang lokal ini seperti kita ketahui bersama, dia memang tahan virus, cuman dia lemah di penyakit. Setelah saya lihat-lihat di internet, apa sebenarnya cabai yang cocok? Adakah jenis hibrida yang memang tahan dia terhadap virus? Ini awal ceritanya saya nanam Siostapi. Makanya kalau teman-teman itu nanya sama saya di mana nyari bibitnya, itu pandai-pandai lah. Karena saya sendiri pun ini kirim dari teman saya yang dari Medan, ada kami itu. Jadi itulah awal ceritanya. Saya coba, kemudian saya ada teman saya pertama awal mulanya itu ingin nanam karena saya tengok-tengok di YouTube yang ada itu dari Mutiara Bumi Paruk. Kemudian saya bahkan sudah menghubungi salesnya. Saya ingin menanam cabai paruk. Ini awal ceritanya. Terus saya jumpa teman saya. Dia awalnya ingin nanam lokal, cuman karena saya nanam paruk, dia ingin beralih juga kepada hibrida, tapi yang memang tahan virus. Kami cari-cari di internet memang banyak sekali, cuman kayaknya agak sulit ya mencari video-video tentang CMK Siostapi. Ada beberapa, makanya di sini saya videokan terus supaya teman-teman yang ingin menanam CMK Siostapi itu mudah mencari channelnya gitu. Inilah perkembangannya. Jadi teman saya menganjurkan udah kita nanam Siostapi aja karena dia dari PT Kapal Terbang. Saya pernah menggunakan produk dari kapal terbang, saya berhasil kata dia. Jadi saya juga belum memahami kan. Kemudian kami cari-cari di internet. Kemudian saya putuskan menggunakan CMK Siostapi. Karena kalau menurut dari perjalanan PT Sitaisit ini itu jarang yang gagal dalam mengeluarkan benih. Jadi karena saya juga kurang pengalaman di perusahaan-perusahaan seperti itu bersama teman saya kemarin saya coba hubungi, saya putuskan menanam Siostapi dan kami hubungi sales yang marketingnya itu dari Medan. Jadi setelah kami coba itu teman saya sepertinya ngedon dan dia sekarang beralih kepada lokal. Dia nanam akar. Kemudian perjalanan itu ya memang banyak juga kendala. Kebetulan populasi hama pada saat itu memang sangat luar biasa. Saya coba bertahan sampai di angka yang keriting ini sekitar 60%. Saya tahankan. Ternyata Siostapi ini setelah saya pelajari dia mampu untuk tahan, artinya dia bisa pulih dari keriting walaupun kurang maksimal. Tapi kalau saya ulang lagi, modalnya juga sudah tidak ada lagi, saya putuskan untuk teruskan
karena mengingat kemarin saya analisa harga, kayaknya ini yang kena. Walaupun cabenya kurang bagus, tapi kalau harganya bagus itu sudah sama saja. Jadi saya putuskan menanam CMK Seostapi. Itulah dari beberapa pengalaman. Saya sama sekali tidak ada hubungan dengan perusahaan ataupun sales marketing, atau bukan jenis iklan mengiklankan Seostapi, tapi hanya ingin berbagi pengalaman bagaimana sebenarnya perkembangan CMK Seostapi ini. Jadi buat teman-teman yang ingin menanam Seostapi, bisa dilihat dari channel-channel saya yang sudah saya buat dari awal tentang pola perawatan dan cara perlakuannya. Jadi kalau menurut saya Seostapi ini buahnya lebat, tunasnya juga terus berjalan, buahnya juga bagus, cuman dia nggak tahan juga dengan namanya jamur. Inilah teman-teman ibu saya ini sedang melakukan pemanenan. Ini nggak tahu entah pemain berapa. Hai, lu. Halo. Nah, itu namanya Ramadhani. Ini ada ibu-ibu. Halo. Rama. Nah, itu paling mental itu di sini. Paling heboh jalan. Ini, Paling heboh, paling mental. yuk senyum. Ini sedang proses pemanenan. Wak, Prek. sehat Wak. Sehat. Nur. Senyum dia. Nek. Ini paling latah. Ada-ada aja ini memang. Berbagai pola macam. Ini selesai dipanen semalam, jadi separuh lagi. Dia tidak bisa selesai dalam 1 hari, makanya dia dibuat 2 hari. Kalau selesai mungkin perkiraannya mencapai di 700 sampai 1 ton, cuma nggak pernah selesai. Kadang separuh dapatnya 400, kadang 400 limpul, kadang separuh juga 500. Ini dia teman-teman ya, buahnya masih lebat, cuman dia memang kalau di tanah saya ini dia tidak tahan, dia gampang terserang patek dan jamur. Ini ada juga yang menguning-menguning akibat hujan terlalu lebat kemarin. Ini istri saya, baru datang dia. Istri yang paling saya cintain ini. Ini ada juga yang mati, cuman udahlah, biar aja lah, ikhlaskan aja, mungkin hanya beberapa. Ini sama sekali tidak pernah saya gunakan pupuk lagi, ataupun tidak saya pernah kocor lagi. Karena nanti kalau dikocor takutnya pateknya bertambah. Jadi nanti saja setelah panennya ini termasuk buahnya tinggal sedikit, baru saya mulai pengkocoran lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.